Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita muda yang melahirkan anak dalam keadaan penuh misteri. Bukan dari seorang suami, bukan pula dari manusia biasa. Kejadian ini mengguncang satu desa dan membuat banyak orang tidak percaya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Sulastri. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya dalam musibah kebakaran rumah. Ia dibesarkan oleh bibinya yang keras dan selalu memperlakukannya dengan kasar. Setiap hari, Sulastri bekerja keras, mengurus sawah, memasak, dan membersihkan rumah. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, bibinya tak pernah menyayanginya. Satu-satunya pelariannya adalah hutan di tepi desa, tempat ia sering menghabiskan waktu sendirian. Duduk di bawah pohon besar, ia sering bertanya-tanya, apakah ada kebahagiaan untukku di dunia ini? Suatu sore, saat hujan turun deras, Sulastri berlari menuju hutan untuk berteduh. Di antara rintik hujan, ia mendengar suara lemah, seperti rintihan kesakitan. Dengan hati-hati, ia mencari sumber suara itu di semak-semak yang basah. Matanya membelalak saat menemukan seekor monyet kecil tergeletak di tanah. Terluka, tubuhnya gemetar, bulunya basah, dan kakinya berdarah akibat jebakan. Tanpa ragu, Sulastri mengangkat monyet itu, memeluknya erat untuk memberi kehangatan. "Jangan takut, aku akan menolongmu," bisiknya lembut, meskipun ia sendiri tak yakin apa yang harus dilakukan. Malam itu, Sulastri membawa monyet itu ke rumahnya secara diam-diam. Ia membersihkan lukanya dengan kain dan air hangat, lalu membalutnya dengan hati-hati. Monyet itu tak melawan, hanya menatapnya dengan mata bulat yang penuh kepercayaan. Sulastri tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku akan memanggilmu Rimba," katanya, memberi nama untuk makhluk kecil itu. Hari demi hari, Rimba mulai pulih dan semakin dekat dengan Sulastri. Dari pagi hingga malam, mereka selalu bersama, menciptakan ikatan yang tak biasa antara manusia dan hewan. Namun, kebersamaan mereka tak berlangsung lama dalam sembunyi-sembunyi. Bibinya mulai curiga melihat Sulastri sering pergi ke hutan dan kembali dengan senyum bahagia. "Apa yang kau sembunyikan?" bentaknya suatu hari, matanya tajam mengawasi. Sulastri menggigit bibirnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Rimba tiba-tiba melompat dari balik tirai. Bibinya terkejut dan berteriak, "Astagfirullah, kau membawa binatang ke rumah ini?" Dengan wajah ketakutan, Sulastri hanya bisa mengangguk, tak mampu menjelaskan perasaannya. Amarah bibinya meledak, dan ia segera mengusir Rimba dari rumah itu. "Buang makhluk itu ke hutan. Jangan pernah membawa binatang kotor ke sini," teriaknya. Sulastri menangis dan memohon, tapi bibinya tetap bersikeras. Dengan hati yang hancur, ia membawa Rimba kembali ke hutan, melepaskannya di bawah pohon besar. "Maafkan aku ingin bersamamu, tapi aku tak bisa," katanya dengan suara bergetar. Rimba hanya menatapnya, seolah memahami kesedihannya. Saat ia berbalik pergi, ia tak tahu bahwa ini bukanlah akhir dari pertemuan mereka. Setelah berpisah dari Rimba, Sulastri kembali menjalani hidupnya yang penuh penderitaan. Namun, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, ia menangis dalam diam, merindukan sahabat kecilnya itu. Hingga suatu hari, saat ia kembali ke hutan untuk mencari kayu bakar, Rimba muncul di hadapannya. Monyet itu melompat ke arahnya dan memeluknya erat, seperti seorang anak yang lama kehilangan ibunya. Air mata Sulastri mengalir. Kali ini bukan karena kesedihan,
melainkan kebahagiaan. Kau kembali. Aku tidak sendirian lagi, bisiknya, memeluk Rimba seolah tak ingin melepaskannya lagi. Sejak saat itu, Sulastri dan Rimba tak terpisahkan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sulastri sering merasa lelah, tubuhnya lemas, dan ia sering mual tanpa alasan. Hari demi hari, perutnya terasa semakin berat, meskipun ia tak pernah lagi berhubungan dengan siapapun sejak kepergian Damar. Kabar ini menyebar di desa, dan orang-orang mulai berbisik di belakangnya. Bagaimana mungkin seorang gadis yang belum menikah bisa hamil? Tanya seorang wanita di pasar. Tak ada yang tahu. Bahkan Sulastri sendiri tak bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya. Malam semakin larut, tetapi Sulastri tak bisa memejamkan mata. Perutnya terasa semakin berat, dan sesekali ia merasakan gerakan aneh di dalamnya. Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin hamil, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun, rasa mual yang terus datang membuatnya semakin bingung dan takut. Keesokan harinya, ia pergi ke sungai untuk membasuh wajahnya, berharap kesegarannya bisa menghilangkan kecemasan. Saat itulah, ia melihat bayangannya di air. Wajahnya tampak pucat, matanya penuh kekhawatiran. Rimba menatapnya lekat-lekat, seolah mengetahui sesuatu yang tak ia mengerti. "Apa yang terjadi padaku, Rimba?" tanyanya lirih, meskipun ia tahu monyet itu tak bisa menjawab. Hari-hari berlalu, dan perubahan pada tubuh Sulastri semakin jelas terlihat. Beberapa warga mulai memperhatikan perutnya yang membesar, meski ia selalu berusaha menyembunyikannya dengan kain panjang. "Sulastri hamil?" bisik seorang wanita kepada temannya di pasar. Tapi, siapa ayahnya? Bukankah ia tidak pernah dekat dengan lelaki sejak Damar menghilang? Sahut yang lain dengan nada curiga. Gosip mulai menyebar di desa, membuat Sulastri semakin enggan keluar rumah. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya, tetapi juga karena tatapan tajam penuh tuduhan dari orang-orang di sekitarnya. Ia ingin mencari jawaban, tetapi kepada siapa? Dalam keputusasiannya, Sulastri memutuskan untuk menemui Nyai Surti, seorang wanita tua yang dihormati di desa karena kebijaksanaannya. Nyai Surti tinggal di sebuah rumah kecil di tepi hutan, jauh dari keramaian desa. Saat Sulastri mengetuk pintu, suara lembut namun penuh wibawa terdengar dari dalam. "Aku sudah menunggumu, Sulastri. Masuklah." Jantung Sulastri berdegup kencang. Bagaimana mungkin Nyai Surti tahu ia akan datang? Ia melangkah masuk dengan perasaan campur aduk, berharap menemukan jawaban atas ketakutan yang menghantuinya. "Katakan, Nyai, apa yang sebenarnya terjadi padaku?" tanyanya dengan suara gemetar. Nyai Surti menatapnya dalam diam, lalu mengulurkan tangan ke arah perut Sulastri. "Apa yang kau rasakan?" tanyanya dengan nada lembut, namun matanya penuh makna. Aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam diriku, tetapi aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi." Nyai Surti menghela napas panjang, lalu menutup matanya sejenak seolah sedang membaca sesuatu di alam gaib. "Sulastri, kau telah dipilih. Tapi ingat, tidak semua yang dipilih akan mendapatkan berkah. Ada juga yang harus menanggung ujian berat." Sulastri semakin bingung. Dipilih? Oleh siapa? Untuk apa? Nyai Surti tidak langsung menjawab, tetapi matanya menatap lekat ke arah Rimba yang duduk di sudut ruangan. "Monyet itu, dia bukan makhluk biasa," ujar Nyai Surti akhirnya, membuat Sulastri terkejut. "Apa maksud Nyai?" tanyanya dengan napas tercekat. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kadang, Allah memiliki caranya sendiri untuk menghubungkan sesuatu yang seharusnya tak mungkin terjadi. Sulastri menoleh ke arah Rimba, yang kini menatapnya dengan sorot mata tajam, lebih dalam dari sekadar tatapan seekor hewan biasa. "Tidak, Nyai, ini mustahil. Rimba hanyalah seekor monyet. Aku merawatnya, itu saja." Suaranya terdengar lebih seperti ingin meyakinkan diri sendiri. Nyai Surti tersenyum tipis. "Apakah kau yakin? Apakah kau benar-benar mengenalnya?" Pertanyaan itu menghantam Sulastri dengan keras. Ketika Sulastri kembali ke desa,
Gosip tentang dirinya semakin parah. Beberapa orang mulai berani bertanya langsung kepadanya. "Sulastri, katakan sejujurnya, siapa ayah dari anak yang kau kandung?" tanya Pak Karta, tetua desa. Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Meskipun itu terdengar seperti kebohongan bagi mereka. "Tidak tahu? Jangan-jangan ini adalah hasil dari sesuatu yang tak wajar," bisik seorang wanita tua dengan nada ketakutan. Beberapa warga mulai menjauh darinya, menganggapnya sebagai perempuan yang membawa petaka. Sulastri hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang menggenang di matanya. Malam itu, Sulastri terbangun dengan keringat dingin. Ia baru saja mengalami mimpi yang aneh, sebuah hutan lebat, suara-suara misterius, dan sepasang mata merah yang menatapnya dari kejauhan. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di tengah lingkaran monyet-monyet besar yang berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Di antara mereka, berdirilah sosok Rimba, tetapi kali ini, bukan dalam bentuk seekor monyet kecil. "Kau adalah bagian dari kami," suara itu terdengar dalam kepalanya. Sulastri terbangun dengan jantung berdebar. Apa yang terjadi padaku? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rimba? Bisiknya dalam ketakutan. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sulastri merasakan nyeri yang luar biasa di perutnya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Allah, apa yang terjadi padaku?" erangnya sambil menggenggam perutnya yang semakin mengeras. Rimba duduk di sudut ruangan. Matanya tajam menatap Sulastri dengan sorot yang aneh. Tiba-tiba, rasa sakit itu semakin menjadi, membuat Sulastri terjatuh ke lantai. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir deras di dahinya. Ia ingin meminta tolong, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Malam itu, tanpa ada siapapun yang menemani, Sulastri melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis bayi menggema di dalam gubuk kecil, memenuhi udara malam yang sunyi. Sulastri menatap bayi yang kini ada dalam pelukannya dengan perasaan bercampur aduk. Kulitnya lembut, tubuhnya mungil, dan wajahnya seperti bayi pada umumnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa aneh. Mata bayi itu lebih tajam, lebih gelap, lebih dalam dari manusia biasa. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rimba berjalan mendekat, menatap bayi itu dengan penuh arti. Saat itulah, bayi itu berhenti menangis, seolah mengenali kehadiran Rimba. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Ataukah ini pertanda sesuatu yang lebih besar? Esok harinya, kabar tentang kelahiran Sulastri menyebar cepat di desa. "Dia melahirkan? Tapi siapa ayah dari anak itu?" bisik seorang ibu kepada temannya. "Aku sudah menduga. Ini bukan kehamilan biasa," sahut yang lain dengan nada takut. Beberapa warga mulai berdatangan ke rumah Sulastri, ingin melihat bayi yang katanya penuh misteri. "Sulastri, tunjukkan bayimu kepada kami." Suara keras terdengar dari luar. Sulastri menggenggam bayinya erat. Hatinya berdebar ketakutan. Ia tahu, jika orang-orang desa melihat sesuatu yang aneh, mereka tidak akan diam saja. Ia harus melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Sulastri memutuskan pergi ke rumah Nyai Surti untuk mencari jawaban. Wanita tua itu menyambutnya dengan tatapan yang penuh arti. "Aku sudah menduga ini akan terjadi," ucapnya sambil mengelus kepala bayi Sulastri. "Apa maksud Nyai? Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Suara Sulastri bergetar. Nyai Surti menghela napas panjang sebelum berbicara. "Anak ini bukan anak biasa. Ia membawa takdir yang tidak bisa dihindari." Sulastri menggenggam kainnya erat, takut mendengar jawaban yang akan keluar selanjutnya. "Jagalah dia baik-baik, karena suatu hari, orang-orang akan mencoba mengambilnya darimu." Saat Sulastri kembali ke rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Rimba duduk di dekat bayi itu, menatapnya seolah melindunginya. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Rimba bertingkah sejak bayi itu lahir. Ia menjadi lebih waspada, sering mengawasi pintu dan jendela, seolah menunggu sesuatu datang. Bahkan saat Sulastri tertidur,
Rimba tetap berjaga di samping bayi itu. "Apa yang kau sembunyikan dariku, Rimba?" bisik Sulastri dengan hati penuh tanda tanya. Namun, tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan dan sorot mata Rimba yang penuh rahasia. Malam itu, Sulastri terbangun karena suara ketukan keras di pintu gubuknya. "Sulastri, kami tahu kau menyembunyikan sesuatu. Keluarlah sekarang," teriak suara dari luar. Ia memeluk bayinya erat. Jantungnya berdegup kencang. Dari celah jendela, ia melihat beberapa pria desa berkumpul. Wajah mereka penuh kecurigaan. "Mereka tahu. Mereka datang untuk anakku," pikirnya dengan napas memburu. Tiba-tiba, Rimba mengeluarkan suara geraman pelan. Matanya menajam seperti sedang bersiap melawan. Ancaman telah tiba. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kini, ia harus memilih, melawan atau kehilangan anaknya selamanya. Suara ketukan di pintu semakin keras, disertai teriakan warga yang penuh kemarahan. "Buka pintunya, Sulastri. Jangan sembunyikan sesuatu yang terkutuk," seru seorang pria dari luar. Sulastri menahan napas. Tubuhnya gemetar dalam kegelapan ruangan. Bayinya mulai menangis pelan, seakan merasakan ketegangan yang memenuhi udara. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Jika ia tetap diam, warga pasti akan masuk dengan paksa. Rimba, yang sejak tadi berjaga di sudut ruangan, tiba-tiba melompat ke jendela dan memeriksa keadaan di luar. "Aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan anakku," gumam Sulastri dengan mata berkaca-kaca. Dengan cepat, ia menggendong bayinya dan melangkah menuju pintu belakang, berharap bisa keluar tanpa diketahui. Namun, saat ia mengintip keluar, langkahnya terhenti. Ada seseorang yang sudah menunggunya di sana. Sulastri membeku di tempatnya. Napasnya tersengal. Di hadapannya berdiri seorang pria tua dengan jubah hitam panjang. Matanya tajam, sorotnya penuh misteri, seakan mengetahui sesuatu yang tak diketahui orang lain. "Kau ingin pergi, bukan?" Suara pria itu berat dan berwibawa. Sulastri menggenggam bayinya erat. Menatap pria itu penuh kecurigaan. "Siapa kau?" tanyanya pelan. Suaranya hampir berbisik. "Aku sudah lama menunggumu, Sulastri, dan aku tahu siapa anak yang kau bawa itu," jawabnya tanpa mengalihkan pandangan. Jantung Sulastri berdetak lebih cepat. Bagaimana mungkin pria ini tahu tentang anaknya? Sementara itu, Rimba mulai bergerak gelisah, mengeluarkan suara geraman rendah. "Kau dalam bahaya," kata pria itu. Matanya masih tertuju pada Sulastri. "Orang-orang desa tidak akan membiarkanmu hidup dengan anak itu. Mereka takut." Sulastri semakin menggenggam bayinya erat. Tubuhnya semakin gemetar. "Aku bisa membantumu melarikan diri," lanjut pria itu dengan nada meyakinkan. Sulastri mengernyit, ragu dengan niat sebenarnya dari pria asing itu. "Mengapa kau ingin membantuku? Siapa kau sebenarnya?" tanyanya penuh curiga. Pria itu tersenyum tipis. "Aku seseorang yang memahami takdirmu lebih dari dirimu sendiri." Kata-kata itu semakin membuat Sulastri bingung. Apakah ini pertolongan? Atau justru jebakan? Dari depan rumah, suara warga semakin keras. "Jika kau tidak mau keluar, kami akan masuk," teriak seseorang. Terdengar suara benda keras dihantam ke pintu, membuat Sulastri tersentak. "Mereka akan segera masuk," kata pria itu dengan tenang. Sulastri tahu, ia tidak punya banyak pilihan. "Baiklah, jika kau memang ingin membantuku, tunjukkan jalannya," katanya dengan suara gemetar. Pria itu mengangguk. "Ikuti aku, tapi kau harus percaya sepenuhnya kepadaku." Rimba mengeluarkan suara pelan, seolah memberi peringatan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu rumah Sulastri tiba-tiba didobrak dengan paksa. Sulastri memekik pelan saat beberapa pria desa menerobos masuk. Mata mereka penuh amarah. Tangan mereka menggenggam obor dan tongkat kayu. "Di mana anak itu? Tunjukkan kepada kami," bentak seorang pria. Dengan cepat, pria berjubah menarik tangan Sulastri dan membawanya ke arah hutan. Mereka berlari menembus kegelapan, dengan warga desa mengejar di belakang. "Jangan biarkan dia kabur,"
teriak seseorang di kejauhan. Nafas Sulastri tersengal, tubuhnya lelah. Tetapi ia tidak boleh berhenti. Ia tahu, jika tertangkap, nyawanya dan anaknya bisa saja terancam. Setelah berlari jauh, mereka akhirnya sampai di sebuah gua kecil tersembunyi di antara pepohonan rimbun. "Masuklah, mereka tidak akan menemui kita di sini," bisik pria itu. Sulastri segera masuk, diikuti oleh Rimba yang tetap berjaga di pintu gua. Bayinya mulai menangis pelan, membuatnya semakin cemas. "Tenanglah, anakku," bisiknya sambil mengayun tubuh bayi itu perlahan. Pria itu duduk bersila di hadapannya. Wajahnya masih penuh rahasia. "Kau harus mendengarkan baik-baik, Sulastri. Anakmu bukan anak biasa." Sulastri terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang besar di balik kelahiran anaknya, tetapi ia belum siap mendengar kebenarannya. Pria itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Anak ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan." "Apa maksudmu?" tanya Sulastri. Matanya penuh kebingungan. "Ia adalah perantara antara dunia manusia dan dunia alam," jawabnya dengan suara serius. Sulastri menggigit bibirnya, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. "Aku tidak mengerti. Aku hanya seorang wanita biasa. Bagaimana mungkin anakku bisa menjadi sesuatu yang begitu besar?" Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Karena kau telah dipilih. Kau bukan hanya seorang wanita biasa, Sulastri." Tubuh Sulastri bergetar. Jika ini benar, apakah ini berarti anaknya bukan manusia sepenuhnya? Sejak lahir, bayi Sulastri memang menunjukkan keanehan yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah menangis lama, seolah sudah memahami dunia di sekitarnya. Setiap kali ada bahaya, Rimba selalu bertindak sebelum sesuatu terjadi, seolah mereka saling memahami. Bahkan, bayi itu lebih sering terdiam dan memperhatikan langit malam seolah membaca sesuatu di sana. "Anak ini adalah titisan dari leluhur yang telah lama menjaga keseimbangan antara manusia dan alam," kata pria itu. "Dan kau adalah ibunya, sang pelindung." Darah Sulastri berdesir. Ia tidak tahu apakah harus bangga atau takut. Sementara itu, di desa, para warga masih mencari keberadaan Sulastri. "Dia pasti belum pergi jauh," seru salah seorang pria. "Kita harus menemukannya sebelum semuanya terlambat," timpal yang lain. Wajah mereka penuh ketakutan, seolah menganggap Sulastri adalah ancaman bagi desa mereka. "Jika anak itu memang bukan manusia biasa, kita tidak bisa membiarkannya hidup," bisik seseorang dengan suara dingin. "Keputusan telah dibuat. Jika mereka menemukan Sulastri, mereka tidak akan melepaskannya." Di dalam gua, Sulastri menatap bayinya dengan perasaan bercampur aduk. "Jika semua ini benar, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Pria itu menatapnya dengan penuh arti. "Kau harus memilih, Sulastri, melawan, atau menyerah pada mereka yang ingin merebut anakmu." Mata Sulastri mulai dipenuhi api keberanian. Ia tahu, sejak malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sulastri akhirnya bisa menghela napas setelah berhasil melarikan diri dari kejaran warga desa. Di dalam gua yang gelap, ia menggenggam bayinya erat. Tubuhnya masih gemetar. Rimba duduk di pintu gua, tetap waspada terhadap bahaya yang mungkin datang. Pria berjubah hitam menatapnya dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kau sudah melewati batas pertama, tapi ujianmu belum selesai," katanya perlahan. "Apa maksudmu?" tanya Sulastri dengan suara lemah. "Mereka belum menyerah. Mereka akan terus mengejarmu sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Hati Sulastri mencelos. Ia tahu, ini belum berakhir. Di desa, para tetua berkumpul di balai desa dengan wajah serius. "Kita tidak bisa membiarkan anak itu tumbuh di antara kita," ujar Pak Karta, pemimpin desa. "Dia adalah tanda ketidakseimbangan. Kita harus mengakhirinya sebelum terjadi sesuatu yang buruk." Beberapa warga tampak ragu, tetapi ketakutan mereka lebih besar dari keraguan. "Kita akan mencarinya ke hutan. Kita bawa dukun untuk mengusirnya,"
Keputusan telah dibuat. Malam itu, mereka bersiap melakukan perburuan terakhir. Sulastri duduk di dalam gua, mencoba menenangkan bayinya yang mulai gelisah. Tiba-tiba, Rimba mengeluarkan suara geraman keras, berdiri dengan bulu berdiri tegak. Pria berjubah bangkit perlahan. Mereka sudah dekat. Sulastri menegang. Apa yang harus kita lakukan? Pria itu menatapnya tajam. Kau harus melawan. Jika tidak, mereka tidak akan berhenti. Sulastri menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu, ia tidak bisa berlari lagi. Obor-obor menyala di antara pepohonan. Suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Sulastri, keluar dan serahkan anak itu, seru seorang warga. Sulastri berdiri di depan gua, matanya tajam dan penuh keberanian. Aku tidak akan menyerahkan anakku, balasnya lantang. Para warga mulai maju dengan wajah penuh kebencian. Tiba-tiba, Rimba melompat ke depan, mengeluarkan suara keras yang menggetarkan hutan. Dari balik pepohonan, muncul puluhan monyet liar, duduk diam, tetapi penuh ancaman. Suasana mendadak berubah tegang. Para warga mulai berbisik ketakutan. Apa-apaan ini? Kenapa monyet-monyet itu datang? Bisik seseorang. Bayi dalam pelukan Sulastri membuka matanya. Dan tiba-tiba suara hutan menjadi sunyi. Burung-burung berhenti berkicau. Pepohonan seakan membeku. Angin pun terasa berhenti. Warga desa semakin panik. Ini sihir. Ini bukan manusia biasa. Pria berjubah tersenyum tipis. Kini, mereka akan melihat siapa yang sebenarnya kau lindungi. Tiba-tiba, monyet-monyet itu bergerak, berlari ke arah warga desa dengan kecepatan luar biasa. Warga berteriak panik, melemparkan obor dan senjata seadanya untuk melindungi diri. Tetapi tidak ada satupun monyet yang menyerang. Mereka hanya mengitari para warga, seolah mengusir mereka. Pergilah, ini bukan tempat kalian, seru pria berjubah. Seorang dukun desa yang ikut serta tiba-tiba berseru, tahan, jangan mundur. Kita harus mengusir mereka. Ia mulai membaca mantra, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikannya, Rimba melompat ke arahnya dengan gerakan yang tidak biasa. Rimba berdiri tegak di depan Sulastri dan bayinya. Matanya bersinar di kegelapan malam. Mereka tidak akan menyerah. Kau harus memilih sekarang, bisik pria berjubah. Sulastri menggigit bibirnya. Hatinya penuh kebimbangan. Aku hanya ingin hidup damai. Aku tidak ingin melawan siapapun. Pria itu tersenyum. Kadang, melawan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Sulastri tahu, ia harus membuat keputusan terakhir malam ini. Dukun desa mencoba membaca mantra lagi, tetapi kali ini, suara gemuruh datang dari dalam hutan. Tanah sedikit bergetar, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. Para warga mundur ketakutan, sementara Sulastri tetap berdiri tegap. Inilah waktunya, ujar pria berjubah. Bayi Sulastri membuka matanya sekali lagi, dan angin mulai berhembus kencang. Pepohonan bergoyang liar. Suara-suara aneh terdengar di seluruh hutan. Kekuatan besar telah bangkit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Warga desa mulai berteriak ketakutan. Beberapa bahkan berlari meninggalkan tempat itu. Ini bukan urusan kita lagi, seru seseorang, meninggalkan dukun desa sendirian. Dukun itu menatap Sulastri. Wajahnya kini penuh ketakutan. Kau bukan manusia biasa, bisiknya sebelum akhirnya ikut mundur. Kini, hanya Sulastri, bayinya, dan Rimba yang tersisa di tengah hutan. Malam itu, Sulastri menyadari sesuatu. Ia dan anaknya telah ditakdirkan untuk hidup di antara dua dunia. Langit mulai terang di ufuk timur, menyinari wajah Sulastri yang kini lebih tenang. Warga desa tidak akan kembali, setidaknya untuk saat ini. Pria berjubah menatapnya, lalu berkata, "Kau telah melewati ujian pertamamu." "Apa maksudmu?" tanya Sulastri. Pria itu tersenyum samar. "Perjalananmu baru saja dimulai." Sulastri menatap ke depan. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.
Sulastri menatap bayinya yang tertidur lelap dalam pelukannya. Matanya beralih ke Rimba, yang tetap siaga di depan gua. Matanya penuh kewaspadaan. Di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Aku harus menghadapi mereka, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Pria berjubah hitam yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Jika kau pergi sekarang, kau harus siap menghadapi akibatnya, ujarnya dengan nada tegas. Sulastri mengangguk. Aku sudah lelah berlari. Ini saatnya aku melindungi anakku, apapun yang terjadi. Dengan keberanian yang baru, ia bangkit, siap menghadapi takdirnya. Malam masih pekat ketika Sulastri berjalan keluar dari gua, bayi dalam gendongannya. Rimba berjalan di sampingnya, sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tapi hatinya telah mantap. Saat mereka tiba di tepi desa, beberapa warga yang masih berjaga langsung menyadari kehadirannya. Itu dia, Sulastri kembali, seru seseorang. Dalam hitungan detik, orang-orang mulai berkumpul, membawa obor dan senjata seadanya. Wajah mereka penuh ketakutan, tetapi juga kemarahan. Sulastri menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi mereka. Sulastri, katakan yang sebenarnya. Apa yang kau lahirkan itu manusia atau bukan? Seru seorang lelaki tua, wajahnya merah karena amarah. Kami telah mendengar desas-desus. Bayi itu bukanlah anak manusia. Timpal seorang wanita dengan suara bergetar. Aku tidak peduli dengan gosip kalian, jawab Sulastri. Suaranya tegas. Anak ini adalah darah dagingku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kerumunan mulai berbisik, sebagian masih ragu, tetapi yang lain semakin yakin bahwa Sulastri menyembunyikan sesuatu. Buktikan, teriak seseorang. Tunjukkan anak itu kepada kami. Dengan tangan gemetar, Sulastri perlahan membuka kain yang membungkus bayinya. Mata semua orang tertuju pada makhluk kecil itu, menahan napas, menunggu sesuatu yang mengejutkan. Namun, bayi itu terlihat seperti bayi biasa. Kulitnya lembut, tubuhnya mungil, wajahnya polos. Hanya matanya yang berbeda, terlalu tajam, terlalu dalam, seolah memiliki sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia hanya bayi biasa, bisik seseorang di tengah kerumunan. Beberapa warga mulai ragu, tetapi yang lain masih tidak percaya. Tidak, ini pasti tipu daya. Kita harus mengujinya. Seru seorang pria yang sejak tadi diam. Sulastri menegang. Ia tahu ini belum selesai. Warga mulai bergerak maju, semakin dekat dengan Sulastri dan bayinya. Jika dia manusia biasa, maka ia tak akan takut pada api. Seseorang mengangkat obor tinggi. Sulastri tersentak. Mereka ingin menguji anaknya dengan cara yang berbahaya. Jangan sentuh anakku, serunya, memeluk bayinya erat. Rimba tiba-tiba melompat ke depan, mengeluarkan suara geraman keras. Beberapa warga mundur ketakutan, tetapi yang lain masih bersikeras. Buktikan bahwa kau tidak menyembunyikan sesuatu, atau kami akan mengambil anak itu. Sulastri sadar, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Saat ketegangan mencapai puncaknya, angin berhembus kencang, membuat obor-obor warga bergoyang liar. Tiba-tiba, bayi dalam pelukan Sulastri mengangkat tangannya, dan hewan-hewan di sekitar mulai berkumpul. Monyet-monyet muncul dari berbagai arah, duduk diam di sekitar mereka, seolah melindungi ibu dan anak itu. Burung-burung melayang rendah, mengitari mereka dalam keheningan. Semua orang membeku, tertegun melihat kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi? Bisik seseorang. Suaranya gemetar. Sulastri menatap mereka dengan penuh keyakinan. Anak ini bukan ancaman. Ia adalah bagian dari alam, seperti kita semua. Seorang pria yang sejak tadi paling keras menuduh, kini melangkah mundur, wajahnya pucat. Ini bukan manusia biasa. Dia memiliki kekuatan gaib. Serunya panik. Kita harus mengusir mereka sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Beberapa warga mulai mengikuti, tetapi sebagian lagi masih diam.
Hati mereka mulai ragu. Tidak, seru Nyai Surti yang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Kalian semua telah dibutakan oleh ketakutan kalian sendiri. Ini bukan kutukan. Ini adalah kehendak Allah. Kerumunan terdiam. Kata-kata Nyai Surti seolah membangunkan mereka dari ketakutan yang tak berdasar. Jika Allah berkehendak, bahkan yang mustahil bisa terjadi. Lanjutnya, matanya menatap satu persatu warga desa. Setelah peristiwa itu, perlahan-lahan warga mulai menerima kenyataan. Beberapa masih takut, tetapi mereka tak lagi berani mengganggu Sulastri dan anaknya. Sulastri memutuskan untuk tetap tinggal di desa, tetapi hidup lebih jauh dari mereka, di tepian hutan. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tetapi kini, ia tak lagi takut. Anaknya adalah bagian dari dunia ini, dan ia akan melindunginya dengan segenap hatinya. Di tengah hutan, terdengar suara monyet bersahutan, seolah merestui keputusannya. Sulastri kini hidup damai di tepian hutan bersama anaknya yang diberi nama Raka. Warga desa perlahan mulai menerima keberadaannya, meskipun masih ada yang melihatnya dengan tatapan penuh tanya. Rimba tetap setia di sisinya, seakan menjadi penjaga bagi Raka dan Sulastri. Setiap pagi, burung-burung berkicau di dekat rumahnya, dan monyet-monyet sering datang tanpa rasa takut. Sulastri menyadari satu hal, hidupnya memang tidak biasa, tetapi ini adalah jalan yang telah ditetapkan untuknya. Allah telah memberikan ujian ini bukan untuk menjatuhkanku, tetapi untuk menguatkanku, bisiknya sambil menatap Raka yang tertidur pulas. Di balik penderitaan, selalu ada hikmah yang tersembunyi, dan tugasnya kini adalah menjaga serta membimbing anaknya untuk menghadapi dunia. Malam itu, Sulastri duduk di depan rumah kecilnya, menatap langit penuh bintang. Ia mengingat semua yang telah ia lalui, kesedihan, ketakutan, dan akhirnya penerimaan. Ia sadar bahwa manusia sering takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Namun, di balik semua itu, setiap kejadian telah ditulis oleh Sang Maha Kuasa. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadis riwayat Al-Baqarah 286. Air mata menetes di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu Allah selalu bersamanya. Tamat.